Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Putri. Hari ini aku mau make up daily karena aku mau keluar bentar lagi. Supaya video ini nggak berakhir dengan voice over seperti video-video make up aku yang lainnya. Jadi aku sekalian juga mau bahas sedikit mengenai pengalaman aku memakai gigi palsu. Sebelum aku nge-conceal bawah mata aku mau pakaiin serum ini tuh dari Purbasari. Ini aku udah lama banget pakai ini. Kayaknya ini tuh udah tabung ke-5 atau ke-6 aku. Pokoknya udah sering banget aku pakai ini. Ini aku biarin agak meresap dulu. Setelah bawah mata aku agak lembab, ini aku mau pakein the powder matte-nya Maybelline yang toasted brown. Akhir-akhir ini andalan aku banget untuk nge-conceal bagian bawah mata aku. Oh iya, mengenai gigi palsu, ternyata aku merasa tidak sendirian. Di video aku yang pertama kali aku upload mengenai gigi palsu itu, ternyata juga banyak yang seumuran aku, bahkan yang usianya di bawah aku, bahkan teman-teman ada yang belum nikah. Tapi alhamdulillah dapet kejadian yang aku yakin kejadian hilangnya gigi itu adalah kejadian amat sangat bisa merubah hidup seseorang. Banyak juga yang nge-DM aku dan juga di komen-komen itu ngerasa sedih banget, ngerasa putus asa, ngerasa dunia udah berakhir gara-gara kehilangan gigi itu. Aku nggak bisa terlalu banyak ngasih nasihat karena itu juga yang aku rasain di awal-awal aku mencoba untuk mencerna apa yang sedang terjadi di diri aku. Ya sama, aku juga ngerasain putus asa, ngerasain berasa nggak guna lagi hidup ini. Kenapa jadi video curhat ya? Tapi tuh intinya tuh emang gitu, ngerasa bener-bener putus asa. Bahkan aku sempet ngedrop dan harus pakai tabung oksigen gitu karena ngerasa down banget. Serumnya dari Garnier yang Sakura, aku pakainya dikit aja, aku fokusin di daerah muka aku yang rentan pori-porinya tuh lebih gede. Ini tangan aku yang ini tadi udah kotor, jadi aku pakai ini. Mestinya ini kita pakai dulu sebelum nge-conceal tadi, tapi ya udahlah. Kemudian ini karena kulit aku lagi kering banget, walaupun ini malam hari, aku mau ngelembapin muka aku pakai sunscreen Wardah yang SPF 30. Kemudian balik lagi mengenai gigi palsu. Yang aku pakai kemarin itu adalah jenis gigi palsu Val Plus, dimana jenis gigi palsu Val Plus itu dia itu nggak ada kawatnya, tapi dia itu ya model lepasan gitu. Normalnya sih bisa dilepas pasang ya, dan juga terserah teman-teman sih sebenarnya mau dilepas sehari berapa kali gitu. Tapi biasanya sih paling nggak minimal 1 kali itu dilepas untuk dibersihin di bagian dalam-dalamnya gitu. Tetapi dari yang aku amatin ya, kalau misalkan gigi Val Plus teman-teman atau gigi palsu teman-teman, entah itu yang model Val Plus ataupun yang model akrilik, kalau bagian gusi tironnya itu bener-bener yang ceket banget gitu di bagian gusi, itu sebenarnya walaupun seharian nggak kita copot, itu nggak bakal ada makanan yang nyangkut ataupun nggak ada makanan yang masuk gitu ke bagian sela-sela giginya gitu. Jadi tuh aman, nggak akan bikin bau seperti yang aku pernah bayangkan sebelumnya. Jadi tuh normal-normal aja. Tapi mungkin kalau misalkan gigi palsu kita udah agak longgar atau yang emang kurang pas gitu posisinya, itu rentan banget untuk kemasukan makanan gitu. Jadi tuh emang harus sering-sering dibersihin. Dan kalau misalkan udah kayak gitu kejadiannya, udah mulai longgar atau emang baru pertama kali pakai udah kurang pas ataupun longgar, itu jangan malu ataupun jangan ragu untuk balik ke dokternya supaya nanti itu dipasin lagi gitu, supaya nanti lebih nyaman untuk si gigi palsunya. Ini aku pakai punya Garnier yang Sakura Two Cake. Kemudian ada yang tanya juga, pakai gigi palsu itu sakit atau enggak? Kalau di aku pribadi, lepasnya gigi aku itu tuh istilahnya avulsi gigi, dimana gigi aku tuh lepas sampai akarnya gitu. Gusi aku di bagian yang gigi lepas itu bener-bener yang bengkak banget sampai yang ungu, bahkan butuh waktu 1 bulanan lebih itu untuk bener-bener kempesin bagian gusi aku baru bisa dicetak untuk gigi palsu aku. Jadi di awal-awal setelah gigi palsunya itu jadi lumayan agak sakit karena mungkin sebelumnya udah ada trauma ya di gusi aku. Jadi bener-bener
yang aku ngerasain tuh sakit banget. Jadi aku hampir setiap hari bolak-balik ke dokter untuk benerin dan ngepasin sampai si gigi palsunya itu bener-bener enak di aku. Ini adalah lip tint dari Implora, ini yang nomor 01, dan ini adalah lip cream Implora yang nomor 01 juga. Ini kita baurin dulu di tangan. Kalau udah agak nyatu, kemudian aku taruh di bagian sini aku, hidung aku. Supaya apa? Supaya hidung aku terlihat lebih mancung di bagian pipi sebelah sini. Ini tinggal pakein lip cream. Kemudian di video selanjutnya itu aku ngebahas gimana supaya kita tuh bisa gratis gitu pemasangan gigi palsunya. Nah, jadi info setahu aku emang BPJS itu bisa mengcover gigi palsu, tapi tergantung gitu, tergantung dari rumah sakit, tergantung klinik, dan juga tergantung dokternya. Dari beberapa info yang aku cari, ada orang yang dia itu pakai gigi crown gitu. Gigi crown itu kan dia termasuk estetik ya, dan harganya tuh lumayan mahal. Untuk satu gigi aja tuh bisa hampir 10 jutaan gitu, tergantung tempat. Itu tercover BPJS, tetapi tercovernya tuh cuma di bagian administrasinya aja. Itu pun dalam proses pembuatan crown gigi itu kan harus beberapa kali bolak-balik ke dokter. Itu nggak selalu setiap kali bolak-balik ke dokter tuh biaya administrasinya tuh tercover gitu, cuma beberapa kali balik gitu. Dan setahu aku kalau di tempat aku sih ya, itu kalau misalkan kita pasangnya itu gigi yang model akrilik yang ada kawatnya, itu tercover BPJS-nya itu bisa hampir full, bahkan dari cetak gigi, dari administrasi, dan juga dari pemasangannya pun itu tuh udah full gitu. Tetapi ada juga yang di tempat lain itu setelah aku tanya, itu cuman tercover beberapa persennya doang untuk yang akrilik. Dan kebetulan aku kemarin pakainya pasang gigi palsu yang Valplus, dimana Valplus itu termasuk gigi palsu yang udah estetik. Jadi ada beberapa dokter yang cuman tercover entah itu bagian administrasinya atau tercover di bagian cetak giginya doang atau di bagian yang lainnya gitu. Dan kalau untuk aku pribadi kemarin itu aku tercover BPJS untuk satu giginya itu 90.000 kalau nggak salah, dan aku harus nambahan juga itu sekitar 300 ribuan untuk satu giginya gitu. Jadi tercover BPJS-nya dikit banget kalau misalkan mau pilih yang model gigi palsu yang estetik. Kemudian ada yang tanya juga kalau misalkan mau pasang gigi palsu itu harus cabut akar gigi atau enggak. Udah pasti harus cabut akar gigi kalau misalkan mau pakai gigi palsu. Kalau di kasus aku ulangi sekali lagi karena aku mengalami avulsi gigi, dimana gigi aku tuh bener-bener lepas gitu sampai ke akarnya. Jadi aku tidak melewati proses pencabutan akar gigi. Kalau misal kemudian ada yang tanya lagi pencabutan akar gigi tuh rasanya sakit atau enggak, jujur kalau aku pribadi ya emang sakit, tapi masih bisa ditahan kok. Sakitnya tuh masih sakit yang wajar lah gitu. Lagian kan juga sebelum dicabut akar gigi nanti kita tuh bakal disuntik bius dulu di bagian yang mau dicabut gitu kan, bagian akar giginya. Jadi ya sakit, tapi sakitnya masih sakit normal gitu, bukan yang sakit sampai akhir dari dunia itu ya, enggak sebegitu sakitnya. Mungkin setelah obat biusnya hilang, mungkin sekitar sejaman gitu bakal kerasa kayak agak linu-linu gitu. Kalau dari pengalaman aku dulu di awal-awal aku pakai behel itu sempat cabut satu gigi, itu kondisi gigi aku dalam kondisi gigi yang sehat ya. Jadi bener-bener kerasa banget gimana saat proses pencabutan gigi itu. Jadi ya udah dijalanin aja prosesnya, karena itu emang yang harus dilakuin sebelum kita cetak gigi palsu dan akhirnya pakai gigi palsu itu. Kemudian kalau ditanya hikmah apa yang aku rasakan setelah kejadian itu, aku alamin karena kecelakaan lah ya di jalan. Jadi aku lebih hati-hati lagi kalau misalkan bawa kendaraan. Kemudian di jalan juga lebih hati-hati, lihat kanan kiri, nggak usah ngebut dan nggak usah buru-buru juga. Dan selama ini tuh aku emang kalau makan tuh suka buru-buru gitu, dan semenjak aku pakai gigi palsu aku udah lebih hati-hati juga makannya. Dan aku tuh punya kebiasaan suka banget makan makanan yang agak alot atau yang agak keras gitu. Teman-teman pasti udah tahu kan, basreng itu enak banget, dan seempuk-empuknya basreng dia tuh pasti masih ada 1-2 yang
bagian yang alot gitu. Dan aku tuh suka banget gitu makan basreng. Sejak awal pakai gigi palsu sampai sekarang aku belum makan basreng. Sebenarnya pengen banget tapi masih mikir-mikir gitu, walaupun emang makannya kan pakai gigi geraham ya, tapi takut banget kalau misalkan tuh jadi kayak nggak sengaja kegigit pakai gigi bagian yang gigi palsu gitu. Bukan parno sih ya, tapi itu lebih hati-hati lagi sekarang karena udah pakai gigi palsu. Ya alhamdulillah aku sekarang udah pakai gigi palsu model Bridge, yaitu model yang pagar gitu. Teman-teman bisa browsing lah gimana selengkapnya. Nah jadi sebenarnya aku itu waktu proses pembuatan gigi Bridge gitu, aku tuh udah sempet ngerekamin dan ngevideoin dari proses awal sampai akhir, dan aku juga udah minta izin dokternya untuk ngevideoin waktu itu. Teman-teman bisa komen aja di bawah teman-teman tuh mau nonton di bagian yang mananya gitu loh, karena kemarin waktu aku prosedur yang Bridge itu sebenarnya lumayan panjang, lebih panjang prosedurnya dan tahap-tahapnya tuh lebih panjang daripada pemakaian gigi palsu yang Valpas itu. Dan juga misalkan harus aku upload, sepertinya aku harus izin dulu ke dokternya kalau misalkan mau aku upload ke YouTube, atau kalaupun emang nggak izin, sepertinya aku mau tampilin beberapa cuplikan aja. Kemudian banyak juga komen-komen yang masuk itu ngerasa jadi nggak percaya diri lagi dan ngerasa malu buat ketemu orang karena udah ompong dan harus pakai gigi palsu gitu. Menurut aku itu wajar banget, aku juga ngalamin hal itu, dan sampai sekarang pun aku juga masih ngerasain hal yang sama seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, harus dijalanin. Dan lagian setelah aku upload video itu ternyata aku tidak mengalaminya itu sendiri. Banyak banget di luar sana dan di sekitar aku yang juga ngalamin hal seperti aku. Mungkin emang terdengar gampang ya untuk diucapin, tapi susah banget untuk dijalanin, apalagi buat teman-teman yang masih masa sekolah, harus ketemu banyak orang, setiap hari ketemu dengan teman-teman, dan ngerasa masih masa depannya tuh panjang banget gitu, dan merasa kayak kenapa aku yang masih muda harus pakai gigi palsu kayak gitu. Itu pasti banyak juga yang ngerasain kayak gitu. Tapi ya udah, buat yang nonton video ini dan lagi mau pakai gigi palsu atau sedang baru-baru aja pakai gigi palsu, aku tahu tuh rasanya berat banget, adaptasinya juga berat banget, tapi aku doain semoga adaptasinya berjalan lancar dan semoga lekas adaptasinya, dan juga nggak ngerasain yang namanya gusi bengkak dan yang lain-lain gitu. Intinya tuh semoga dalam 1 kali pasang ke dokternya udah bisa langsung cocok, supaya kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Kita sama-sama mensupport, sama-sama mendoakan, bisa mendoakan di dalam hati, semoga kita semua diberi kekuatan, dan semoga kita yang pakai gigi palsu ini ya semoga gigi palsunya awet, karena kalau misalkan harus ganti yang baru kan itu kan mahal ya harganya ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya seputar gigi palsu ataupun yang lainnya, bisa komen aja di bawah. Kalau misalkan ngerasa mau aku bales yang lebih cepat, bisa DM Instagram aku di Tari Les Putri. Biasanya aku lebih aktif di Instagram. Jadi sekian video aku, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih ya, semoga kita semua sama-sama sehat dan sama-sama kuat, dan sama-sama bisa segera menerima keadaan yang belum berdamai dengan diri sendiri. Semoga bisa segera untuk berdamai dengan diri sendiri, dan bye. Assalamualaikum.